Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Miska Zidna Elmana. Dan untuk video kali ini, kita masih membahas mengenai mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Tapi untuk video kali ini kita lanjut ke topik 3 ya. Pada bagian koneksi antar materi di LMS PPG-nya itu, topik 3 telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Oke, karena pada topik 3 ini kita membahas mengenai kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Untuk itu, saya membuat judul koneksi antar materinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Oke, berdasarkan referensi yang telah saya dapatkan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberi keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik tersebut. Untuk itu, kita perlu membuat pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena agar disesuaikan dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Oke, untuk koneksi antar materinya yang pertama yang menjadi acuan itu saya mengambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pembelajaran itu menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Mungkin dari kita pernah mendengar tentang teori tabula rasa, bahwa setiap manusia itu diibaratkan seperti kertas kosong yang nantinya akan diisi dengan pengalaman-pengalaman ya. Oleh karena itu, guru berarti kan tidak seenaknya mengisi di kertas kosong tersebut kan, tetapi guru itu perlu untuk menuntun peserta didiknya sesuai dengan kodratnya atau dalam artian sesuai dengan kertas dari peserta didik masing-masingnya itu kan. Karena kan pasti sebelum guru bertemu dengan peserta didik itu kan peserta didik sudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Nah, untuk itu guru hanya bisa menuntun peserta didiknya tersebut sesuai dengan kodratnya. Dimana kan yang kita tahu itu ada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam itu merupakan kondisi peserta didik sejak lahir di lingkungannya, sedangkan kodrat zaman itu merupakan kondisi peserta didik yang nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga sejalan atau memiliki koneksi antar materi dengan nilai dan peran guru ya. Dimana untuk saat ini guru itu memiliki suatu tujuan ya, agar nantinya peserta didiknya itu memiliki profil pelajar Pancasila. Di mana untuk profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Lalu yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Oke, hal ini juga sesuai dengan visi guru, di mana guru menginginkan untuk terciptanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didiknya itu dapat mengembangkan minatnya dan peserta didik itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, hal ini juga memiliki koneksi dengan inquiry apresiatif ya, manajemen perubahan berbasis kekuatan dengan tahapan bagja. Di mana B-nya itu membuat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, kelima tahapan bagja ini diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif, di mana pengertian dari inquiry apresiatif sendiri itu merupakan suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif menemukan hal positif dalam diri seseorang, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang.
Oke, hal ini juga memiliki keterkaitan dengan budaya positif ya, peserta didik di kelas. Hal ini juga mungkin bisa diterapkan di kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik ya, agar nantinya bisa menghasilkan budaya positif pada peserta didik. Contoh dari kesepakatan kelas, mungkin uh, pengumuman ulangan itu dilaksanakan H-5 ulangan, terus juga mungkin ketika pembelajaran guru maupun peserta didik tidak boleh menggunakan HP jika tidak diperlukan dan sebagainya. Intinya yang nantinya akan mendorong peserta didiknya itu untuk memiliki budaya yang positif. Oke, hal ini juga memiliki koneksi antar materi dengan pemetaan kebutuhan belajar ya. Yang pertama kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Ketiga, pemetaan kebutuhan belajar ini penting ya untuk diperhatikan agar pembelajarannya itu sesuai dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Oke, hal ini juga sesuai dengan strategi diferensiasi ya. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten sendiri itu berisi mengenai materi apa sih yang akan dipelajari peserta didik. Lalu untuk diferensiasi proses, itu merupakan bagaimana sih kira-kira proses pembelajaran peserta didik agar peserta didiknya itu dapat memahami materi. Dan yang terakhir diferensiasi produk ya. Mengenai bagaimana sih kira-kira peserta didiknya itu bisa menunjukkan pemahamannya mengenai materi yang telah dipelajari. Untuk diferensiasi produknya ini mungkin juga bisa disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik ya. Misalkan, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual nantinya membuat produk mind mapping. Terus misalkan yang memiliki gaya belajar auditori, itu bisa juga membuat rekaman. Dan untuk yang memiliki gaya belajar kinestetik, mungkin juga bisa dengan bermain peran. Oke, dan strategi diferensiasi ini juga memiliki koneksi antar materi dengan merdeka belajar ya, filosofi perubahan dan metode pembelajaran. Di mana untuk saat ini kan sudah ramai mengenai merdeka belajar ya, yang intinya pemerintah itu menginginkan peserta didiknya itu memiliki kebebasan dalam belajar. Dalam artian itu disesuaikan dengan gaya belajarnya peserta didik, agar peserta didik tidak merasa pembelajarannya itu hanya terpaku kepada guru, tetapi juga ternyata pembelajaran itu juga menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didiknya. Oke, demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi yang telah saya buat. Jika kalian memiliki pendapat lain juga boleh, silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.